Tani Vlog Channel. Saya mungkin pernah bercerita, tapi toh ini mengalami juga gitu ya, bahwa di dalam Ordo Salib Suci di mana saya berada, tinggal, kami memegang regula aturan hidup Santo Agustinus. Dan menurut Santo Agustinus, mati raga yang paling berat itu bukan puasa. Mati raga yang paling berat bukan pantang. Mati raga yang paling berat adalah apa? Hidup bersama. Itu paling berat. Betul. Entah hidup bersama dalam perkawinan, entah hidup bersama kami dalam komunitas. Anda aja hidup perkawinan dengan Anda dengan pasangan yang Anda pilih, pasti toh punya penderitaan. Kenapa ya Romo, dia dulu waktu pacaran, ya Tuhanku Yesus, dialah pahlawanku. Ya Tuhan, dia suruh nganter saya kemana-mana mau. Siap, hujan badai dia terjang Romo. Lah setelah 5-10 tahun, ya Tuhanku Yesus, dia pandai sekali manggil saya Gojek, manggilin saya GoFood, nggak pernah dia mau nganterin saya gitu ya. Jadi tidak ada pengorbanan. Lampu mati pun harus saya yang naik dan si bapaknya duduk di bawah. Ayo Mi, hati-hati Mi, terus Mi, di atas lagi. Hati-hati kalau jatuh. Ingat Mi, kalau jatuh nanti jangan-jangan dipanggil Tuhan. Gue sendirian gitu ya. Jadi lihat di sana bahwa hidup bersama adalah sesuatu yang tidak gampang. Cenderungnya kita mengubah orang lain, Saya bertahun-tahun hidup dengan komunitas besar, 10-11 orang di Pratista. Dan 10-11 orang enak. Nggak cocok dengan satu, masih ada 9 orang. Nggak cocok dengan 2, masih ada 8. Dicuekin sama 3 orang, masih ada 7. Jadi apa yang terjadi? Betul-betul saya harus belajar untuk apa? Tuhan, saya dari dulu ingin supaya apa? Saya satu rumah dengan teman-teman yang cocok, yang pas dengan saya, Itu hampir doa saya. Dan syukur kepada Allah, saya selalu masuk komunitas dengan teman-teman yang tidak pas dengan saya. Jadi bukan hanya saya yang menderita, mungkin teman saya pun menderita karena kedatangan saya. Jadi pada saat itu, saya akhirnya berdoa, Tuhan ubah hati saya, supaya saya bisa hidup bersama mereka. Dan di saat saya mencoba untuk menikmati hidup bersama dengan mereka, tanpa melakukan apapun, tanpa menuntut apapun, mereka pun enjoy dengan saya. That's the greatest thing in the community life gitu. Di saat saya bisa menikmati persaudaraan dengan teman-teman, dan teman-teman pun bisa menikmati persaudaraan dengan saya. Jadi itulah doa, tujuannya apa? Mengubah sikap hati kita. Jadi bukan semata-mata Tuhan harus mendengarkan doa saya di dalam apa? Di dalam permohonan kita. Jadi doa bukan untuk mengubah Tuhan. Justru Tuhan mengubah kita. Tuhan mengubah hati. Maka Santo Thomas Aquinas pernah berkata, dalam doa, akal budi dan keinginan hati harus bekerja sama untuk menerima dan mengalami kehadiran Tuhan. Menarik, Thomas Aquinas ini adalah seorang teolog besar di dalam gereja. Dia mengatakan bahwa doa itu adalah daya pikir dan daya hati. Dan daya pikir dan daya hati itu harus menyatu. Supaya apa? Supaya akhirnya menjadikan daya kehendak sungguh-sungguh. Jadi orang kalau daya pikir dan daya hatinya tidak menyatu, maka daya kehendak pun setengah-setengah. Jadi dia pikir, nggak mungkin lah gitu. Tapi hatinya ingin gitu. Tapi dia di pemikirannya ada keraguan. Maka daya kehendak pun tidak akan menjadi full. Setengah-setengah, suam-suam kuku gitu. Jadi kehadiran Tuhan harus diterima dengan dua daya kehidupan kita.
pikir dan hati kita. Dan Santa Teresia mengatakan, jika hati kita jauh dari Tuhan, maka kata-kata dalam doa kita pun menjadi percuma. Itu tadi yang saya katakan. Kalau engkau berdoa tanpa punya iman, it's better not to pray. Nah, itu menjadi sebuah kebohongan, kata-kata kosong, kehampaan, tidak ada apa ya? Nah, tidak ada unsur relasional di dalam doa. Seperti saya ingat di biara kami di Pratista itu ada burung beo gitu ya. Burung beo itu kalau pagi-pagi, kalau kita datang selalu berkata, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, gitu ya. Lalu kita tanya, hai beo, selamat pagi, gitu ya. Lalu saya ngomong, beo, bego. Dia ngomong, selamat pagi, gitu ya. Dia tidak mengerti kata-kata itu, gitu ya. Jadi kata-kata itu tidak ada maknanya bagi dia. Jadi seperti itu. Jangan-jangan kalau doa kita tanpa iman, tanpa hati, seperti seekor burung beo yang berkicau. Dan Katekismus Gereja Katolik artikel 2562 berkata, hanya berpikir tentang Tuhan tidak cukup. Kita juga harus memberikan hati kepada Tuhan di dalam doa. Ini yang tadi menegaskan apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas. Jadi hati dengan pikiran harus sinkron di dalam doa. Disitulah letaknya sebuah iman gitu. Jadi mungkin di dalam pikiran saya berkata, aduh ragu-ragu, aduh nggak mungkin, aduh nggak bisa banget. Tetapi pada saat kita mau berdoa, kita harus tahu bahwa kuasa Allah melebihi pikiran kita, melebihi apa yang saya perhitungkan. Jadi di situ harus memainkan. Nah sekarang kalau kita tadi berkata bahwa doa itu adalah ungkapan pikiran dan hati, kita harus bertanya, apa sih isi hati kita? Injil Matius Lukas berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa isi harta kita? Apa isi harta hati kita? Jangan-jangan isi hati kita isinya adalah penderitaan. Jangan-jangan isi hati kita adalah kepahitan, masa lalu, kenangan yang menyakitkan. Ada seorang anak muda, ganteng dia, ganteng. Lalu saya kaget bahwa dia sudah umurnya 30-an, belum pacaran. Lalu saya tanya, lu nggak pacaran? Lu menjadi pastor? Enggak, Romo. Lalu kenapa nggak pacaran? Romo, saya dulu pacaran dengan perempuan yang 5 tahun lebih tua dari saya. Lalu semenjak saya pacaran, mama nggak setuju. Mama nggak suka saya pacaran dengan yang lebih tua. Dan akhirnya karena saya tidak mau mengecewakan mama, saya putuskan pacar saya. Dan akhirnya saya katakan saya tidak akan pernah pacaran lagi. Lihat, orang ini adalah orang yang isi hatinya penuh dengan rasa sakit, penuh dengan penderitaan. Jadi kalau anak ini berkata, kalau saya tanya, kalau begitu yang membuat kamu menderita karena keputusan mama kamu. Lalu dia jawab, iya. Terus saya mengatakan, tolol kamu, goblok kamu, kata saya. Yang membuat menderita, lo tahu, bukan mama kamu, gitu ya. Kalau mama kamu menolak yang itu, ya sudah, kau bisa cari yang lain. Tapi kalau hati kamu masih dengan dia, ya sudah, jalani saja dengan dia. Gitu. Tapi restu orang tua, Romo, ya sudahlah, kamu yang mau menjalani, teruskan. Gitu. Mama boleh mengungkapkan ketidaksetujuannya, boleh sebagai seorang ibu, boleh, silahkan. Tetapi apakah harus selalu dituruti? Itu perkara lain. Gitu. Jadi kita harus mengerti bahwa orang yang dewasa harus memutuskan kehidupan untuk diri Anda sendiri. Saya masih ingat, saya pernah cerita juga, seorang anak perempuan, pinter sekali. Saking pinternya, kadang-kadang kan anak pinter itu rada aneh gitu ya, cara berpikirnya gitu. Out of the box gitu. Saking outnya kemana-mana gitu. Dia pinter sekali, lalu dia punya cita-cita mau masuk seni rupa ITB. Mamanya ingin dia masuk kedokteran Unpad. Dan pasti perempuan itu mampu. Tapi perempuan itu nggak mau. Enggak, saya nggak mau kedokteran Unpad. Saya mau seni rupa ITB. Lalu mamanya berkata, lu mau cari apa? Lu mau kerja apa seni rupa ITB? Lulus paling-paling kamu juga tukang, jadi tukang gambar di Malioboro sana gitu. Gambarin orang-orang foto doang. Biarin, saya pokoknya mau seni rupa ITB. Lalu anaknya tetap, nggak mau. Saya mau seni rupa ITB. Mamanya tetap, kamu harus kedokteran. Karena konflik terus akhirnya dibawa kepada saya. Datang dengan suaminya.
Yang menarik adalah bagi saya adalah apa? Suaminya. Suaminya tuh diem aja, cuma diem aja. Mamanya dengan anaknya ribut, suaminya oh, oh. Lalu akhirnya setelah dua-duanya ribut, bab ibunya ribut, anaknya juga ribut, saya berkata, yuk kita berdoa ke kapel. Lalu kita berdoa. Lalu saya hanya berkata di hadapan sakramen Maha Kudus, Tuhan, lembutkan hati mereka. Lembutkan hati mereka. Biarkanlah kuasa Roh Kudus yang berhembus mengurapi hati mereka. Setelah kita berdoa, mereka keluar tempat ruang tamu, saya kembali lagi ke ruang tamu. Lalu akhirnya saya tanya kepada ibu, ibu bagaimana? Ibu, Romo, tanya dulu anak saya. Lalu anak perempuannya berkata, Romo setelah doa, saya ingin tetap masuk seni rupa ITB. Lalu akhirnya, ibu bagaimana? Ya Romo, saya itu sudah tua ya Romo. Dan kan kita harus dekat dengan Tuhan, saya harus menghargai anak saya. Setelah tadi Romo mendoakan, saya akhirnya berkata, saya ingin anak saya tetap masuk ke kedokteran Unpad, Romo. Terus saya langsung kukur-kukur gitu ya. Lalu bagaimana? Tapi ya sudah Romo, saya tetap menghargai apa yang diputuskan anak saya. Tapi kalau saya boleh mengatakan dari hati saya ingin dia masuk kedokteran. Jadi lihat di sini bahwa kalau orang di dalam hatinya isinya hal-hal yang buruk, skrupulus, hal-hal yang selalu yang ingin dia kejar, maka dia harus membereskan. Maka di situ pentingnya kita berbicara tentang apa? The power of forgiveness. Prayer tidak akan jalan, tidak akan mulus kalau tidak ada forgiveness. Kenapa penting forgiveness ini? Karena kita tadi lihat isi hati manusia itu seperti apa. Kalau isi hati manusia isinya kebencian, kemarahan, duka cita, maka ia tidak akan pernah meledakkan kata-kata dari kerendahan hati. Selalu meledakkan kata-kata dari apa? Pain, dari rasa sakitnya. Harus sadari sebetulnya rasa sakit, rasa kecewa itu berada di mana di dalam batin kita. Sigmund Freud, salah seorang tokoh yang berbicara tentang psikoanalisa, dia berkata tentang kesadaran dan bawah sadar. Dan dia berkata, I don't know gitu ya, exactly. Tetapi saya percaya, dia mengatakan 10% manusia itu ada di dalam sadar. Katakanlah 90% ada di alam bawah sadar. Lihat semua yang kita lakukan tanpa sadar benar gitu. Orang kan nggak mungkin pakai celana di kepala. Tidak perlu disadari langsung dikasih celana, langsung taruh di bawah gitu. Dikasih topi nggak mungkin dijadikan ditaruh di kaki. Dia tanpa sadar langsung dikasih di atas kepala gitu. Jadi ini di bawah sadar ada sesuatu yang dilakukan secara otomatis, itu adalah sesuatu yang di bawah sadar dilakukan. Maka kadang-kadang ada orang pun naruh ke kacamata di kepala, lalu dia bertanya, kacamata gua kemana? Kacamata gua kemana? Di kepala lu apa itu? Oh, kacamata, kata dia itu. Kenapa? Karena di bawah kesadaran. Nah, Sigmund Freud berkata, di bawah paling dasar di kesadaran itu, di situ ada rasa sakit, ada rasa kecewa, marah, jengkel, merasa dikhianati, merasa dibanding-bandingkan, merasa dicaci maki, ditinggalkan orang yang disayang, itu ada di dalam bawah sadar. Kenapa sampai ada di situ? Karena pengalaman-pengalaman ini cenderung oleh manusia ingin dilupakan, ditekan. Benar atau tidak? Kita tidak pernah mau ingin mengingat-ingat pengalaman kebodohan kita. Kita tidak mau mengingat-ingat pengalaman jelekan kita. Kita sedih kalau diungkit-ungkit oleh teman pengalaman kejelekan kita. Seorang ibu pernah kena COVID gitu ya. Kalau kena COVID itu dia itu harus memakai selang oksigen. Gitu. Sebelum sembuh selang oksigennya sudah dia bereskan. Lalu anaknya yang dokter berkata, Mama kenapa oksigennya tidak dipasang? Ini sedang latihan bernafas. Supaya nggak lupa napas. Lalu anaknya itu berkata, Mama itu sedang sakit, butuh oksigen. Gitu. Kalau perlu tuh telan tuh tabung oksigennya, gitu ya.
Jadi kalau mamanya tuh ketemu dengan saya, ibu begini, dia tersinggung. Apa sih Pak Sur? Ulang-ulang lagi, kata dia itu. Jadi lihat, orang itu ingin sekali bahwa secara di bawah sadar, segala pengalaman pahit itu diturunkan ke bawah, dilupakan, dianggap tidak ada. Tapi apa yang terjadi? Ingat, luka batin itu seperti bola di dalam air. Pada saat bola itu ditekan ke bawah, bola itu punya daya untuk naik ke atas. Jadi semakin luka, kekecewaan, sakit itu ingin kita lupakan, justru makin muncul, justru makin naik, justru makin nendang ke atas. Maka lihat, menghadapi pengalaman pahit, pengalaman kekecewaan, ada dua pilihan. Menolak, melawan, menghindar. Jadi kalau kita menolak, saya nggak kecewa kok, saya nggak marah, saya biasa aja. Anda akan hidup di dalam kepalsuan. Anda akan hidup di dalam pembohongan diri. Anda mendustai batin Anda yang sakit. Anda membohongi diri Anda yang sebetulnya kecewa, tertekan. Dan pilihan yang kedua adalah menerima. Dengan menerima itu berarti apa? Saya memasuki penderitaan. Dan kalau saya berani memasuki penderitaan, nanti kita keluar setelah membereskan penderitaan itu, saya akan menjadi pribadi yang otentik. Pribadi yang terbebas dari penderitaan. Pribadi yang bahagia, lebih berkembang. Jadi selalu jangan pernah lupa, setiap penderitaan itu selalu membawa berkat. There's no crown without cross. Jadi kemuliaan itu hanya bisa didapat pada saat orang berani mengalami, menghadapi, menerima penderitaan pengalaman pahit. Nah, kalau orang menolak, melawan, menghindar pengalaman pahit, orang itu akan selalu apa? Orang itu akan selalu menjadi pribadi yang otomatis. Dilukai, marah. Dilukai, jengkel. Dilukai, tersinggung. Jadi kayak putri malu. Disentuh sedikit, langsung menutup diri. Di situ letaknya. Jadi dia akan menjadi pribadi seperti putaran kaset gitu ya. Ada aksi, reaksinya pasti begitu. Tapi kalau orang sudah bisa menerima, ada aksi, reaksinya bisa dia pilih. Dia bisa marah, dia juga bisa oke, enggak apa-apa. Ya betul, saya punya kepahitan. Saya tidak perlu membalas dia. Karena dia memang tipikalnya orang seperti itu. Saya tidak perlu membabi buta pada dia. Nah itu, ada pilihan. Jadi setiap aksi itu selalu membuat kita harus bisa memilih. Jangan membuat kita bereaksi secara otomatis. Kalau kita masih bereaksi secara otomatis, itu berarti saya belum punya kemampuan untuk menerima, apalagi memaafkan. Gitu ya. Jadi menerima saja belum bisa, nggak mungkin kita bisa memaafkan. Ibu Teresa dari Kalkuta pernah berkata, if we really want to love, we must learn how to forgive. Jadi cinta yang ditawarkan oleh Kristus bukanlah cinta yang melankolik gitu ya. Cinta yang selalu berseri-seri gitu. Cinta yang selalu tertawa terbahak-bahak. No. Cinta yang ditawarkan oleh Kristus adalah apa? Through the pain, melalui rasa sakit. Bahkan Ibu Teresa pernah berkata, di saat engkau mencintai, kau harus sampai pada tetes air mata. Disitulah terbukti kesungguhan cinta itu. Jadi kesungguhan cinta itu terbukti pada saat kita meneteskan air mata untuk orang yang kita sayangi. Atau karena oleh orang yang kita sayangi. Jadi walaupun kita meneteskan air mata, kecewa, jengkel, disakiti, saya tetap mencintai dia. That is the love from our mother, isn't it? Jadi seorang ibu walaupun disakiti oleh anaknya, dia akan tetap mencintai anaknya. Dan cinta itu adalah cinta yang sungguh mengalir. Kenapa? Karena dia tahu anaknya lahir dari rahim dia. Anaknya adalah bagian dari hidup dia. Jadi seandainya pun anaknya ini melukai dia, dia tetap rela untuk dilukai, untuk kebahagiaan yang dia sayangi. Antoni Vlog Channel.